إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk hidup kembali di hari ini, menjalani sisa waktu di hari-hari kehidupan kita. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita semua untuk berjumpa di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, menjalani suatu kewajiban bagi setiap lelaki muslim, salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat ke belakang hari-hari yang sudah kita lalui, 20 tahun yang lalu kita itu siapa? Mungkin ada 20 tahun yang lalu masih menjadi pemuda labil yang tidak tahu entah kemana mau pergi. Mungkin 20 tahun yang lalu masih ada orang-orang yang mungkin belum ada di atas muka bumi ini. Kita yang ada di sini sekarang 20 tahun yang lalu itu seperti apa? Mungkin masih ada yang jadi anak kecil, ke barat ke timur ditenteng sama kedua orang tuanya. Coba mundur lagi 25 tahun, mungkin kita masih menjadi seorang balita atau anak bayi yang segala sesuatunya butuh sama orang tua. Makan gak bisa, harus disuapin. Ya. Mungkin ada yang belum bisa jalan, masih baru latihan jalan. Coba kita mundur lagi mungkin 30 tahun. Mungkin sebagian kita ada yang masih di kandungan orang tuanya. Belum tahu mau dikasih nama siapa. Orang tuanya pun belum tahu anaknya laki atau bukan. Laki-laki atau wanita, belum tahu. Coba mundur lagi. 35 tahun atau 40 tahun mundur lagi. Mungkin orang tua kita ada yang belum menikah. Bahkan benih pun, ya, benih kita pun belum ada. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah telah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, satu masa, hinum minad dahri, satu masa
lam yakun syai'an madhkura. Yang mana di waktu itu kalian tidak pernah disebut sama orang manapun. Kita ini pernah ada satu masa, kita ini tidak pernah disebut sama orang manapun di atas muka bumi ini. Sekarang dipanggil ada Pak Ahmad, ada Pak Muhammad, ada Pak Ali, dan yang lain-lain. Pernah ada satu masa, orang tuh gak kenal sama kita. Kita tidak pernah disebut sama orang manapun. Lam yakun syai'an madhkura. Kita tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Namun Allah SWT mengatakan, Inna khalaqnal insana, dan kami ciptakan mereka para manusia itu min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan mereka manusia itu dari satu tetes air mani yang hina ini, yang lengket itu. Untuk kami uji, kata Allah SWT, faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan mereka bisa mendengar. Kami jadikan mereka bisa melihat. Jadi singkat kata para jamaah sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dulu tuh tidak ada. Semua yang ada di sini dulu tuh tidak ada, tidak pernah disebut sama orang. Tapi Allah adakan kita, Allah ciptakan kita. Allah bikin orang nyebut nama kita, Pak Fulan, ahlan wa sahlan, apa kabarnya? Sehat Pak? Iya, dulu kita tidak ada. Allah ciptakan kita, pertanyaannya, untuk apa jamaah? Untuk apa Allah ciptakan kita semua? Untuk apa ini tubuh kita ini ada, hidup, ini untuk apa? Iya, betul. Sebagian kita sudah tahu jawabannya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ay yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah ikhlas, hanya menyerahkan seluruh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian, mengapa kita temui banyak dari kita bukan alih-alih beribadah tapi kita malah lebih banyak berbuat dosa? Sehingga dari saking banyak dosanya kita sudah lupa dosa apa saja yang sudah kita buat. Tapi kalau ditanya kamu sudah ibadah apa saja, kita ingat saya sudah begini, saya sudah begitu. Bukti bahwasanya dosanya itu lebih banyak daripada ibadahnya. Coba kita sekali-kali para jamaah sekalian hitung, selama kita balik dulu sampai sekarang, ada berapa juta dosa yang sudah kita buat. Dan kalau kita cek sudah berapa banyak kebaikan yang kita hitung, akan mudah kita. Saya dulu pernah begini, saya pernah umroh dulu, saya pernah naik haji, saya puasa di bulan Ramadan, setahun sekali bulan Ramadan. Ya, pernah sesekali puasa sunnah, bisa sama kita diingat itu semua. Tapi kalau dosa kita lupa jamaah. Bukti bahwasanya kita hidup sudah keluar dari jalur yang seharusnya kita tempuh. Kita disuruh ibadah, tapi ternyata ditemui kita pelaku dosa. Bahkan lebih parah lagi, ada kaum muslimin yang tidak hidup kalau tidak berbuat dosa. Tidak makan kalau tidak menghasilkan uang-uang yang dihasilkan dari pekerjaan dosa. Tidak enak kalau ada 1-2 hari yang tidak dilalui tanpa melakukan dosa. Tidak enak kalau tidak nongkrong-nongkrong bikin dosa dulu. Ada kaum muslimin yang seperti itu. Gibahin orang ke barat ke timur, ya, hina orang. Ada orang-orang yang setiap ngelihat orang ada yang aneh sama dia dikasih hinaan, dikasih embel-embel di namanya di belakangnya. Ada. Pak siapa? Oh ini Pak Fulan timpang misalkan, pincang dan lain-lain. Ada orang seperti itu. Tidak bisa lisannya sama dia dijaga untuk jaga perasaan orang, tidak bisa. Harus bikin dosa, nyakitin hati orang. Ada orang seperti itu jamaah. Dosa, terus dosa. Entah sadar atau tidak, bahwasanya ternyata dosa itu punya efek yang sangat besar. Layaknya kita minum obat terus, ada efek sampingnya. Obat saja yang bisa dibilang kita sama Rasulullah kalau sakit disuruh berobat, itu ada efek sampingnya. Gimana? Ini dosa.
Jangan dipikir tidak ada efeknya para jamaah sekalian. Jangan dipikir dosa ini tidak ada pengaruhnya buat kehidupan kita, buat keluarga kita, buat orang di sekeliling kita, dan bahkan untuk muka bumi ini. Jangan dipikir sama kita dosa itu tidak ada efeknya. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, saat mengomentari masalah dosa-dosa ini, kata beliau, dosa-dosa itu menghancurkan rumah-rumah yang makmur dan tentram. Bahkan dosa-dosa itu merampas kenikmatan-kenikmatan lahir dan batin. Kata beliau, berapa banyak hukuman dan ujung yang mengerikan. Berapa banyak efek dan sifat-sifat tercela yang dihasilkan dari dosa tersebut. Berapa banyak rahmat yang hilang dan berubah menjadi kesusahan dan kutukan. Gara-gara apa? Dosa. Tapi terus sama kita dibuat dosa ini, sampai semakin menjadi-jadi, sampai lupa kalau dirinya sudah bikin dosa. Sudah mendarah daging dosa ini. Dijelaskan oleh banyak para ulama bahwasanya dosa itu punya efek, dan mungkin kita mau sebutkan beberapa efeknya di pertemuan kali ini. Efek yang pertama para jamaah sekalian, dan ini dirasakan oleh semua, al-wahsyatu wa-zulmatu fil qalb. Hampa, gundah gulana dan kegelapan dalam hati seseorang. Jangan dipikir orang yang buat dosa itu hatinya tidak gundah, jamaah. Orang yang sedang bikin dosa, dia itu tahu dirinya lagi buat dosa. Tapi karena sudah apa boleh buat, sudah kebiasaan, mau tidak mau dia buat itu. Kenikmatan sesaat. Silahkan ditanya sama orang-orang yang kita kenal suka buat dosa. Jangan dipikir di rumahnya itu dia itu bahagia buat dosa. Tidak, jamaah. Butuh bikin dosa lagi untuk membahagiakan dirinya. Kita lihat itu. Orang-orang yang kita suka lihat mungkin di TV, ya, ketawa-ketawa, bahkan menghina agama dan lain sebagainya. Jangan dipikir di rumahnya mereka itu bahagia, jamaah. Bahkan tidak jauh, ya kita tahu beberapa waktu yang lalu digerebek sama polisi. Pakai narkoba. Pakai obat-obatan terlarang. Untuk apa? Untuk melegakan kegelapan, kehampaan dan kesesakan dirinya itu. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan bahwasanya innalil hasanati dhiya'un fil wajhi. Sungguh ibadah, kebaikan itu bisa menghasilkan cahaya pada wajah seseorang. Wa nuran fil qalb, cahaya juga dalam hati seseorang. Wa sa'atun fil rizq, dan rezekinya lancar. Wa quwwatun fil badan, menghasilkan kekuatan dalam badan seseorang. Wa mahabbatun fi qulubil khalq, dan dicintai sama orang banyak. Orang banyak ibadahnya para jamaah sekalian, banyak buat kebaikan, wajahnya kelihatan orang baik. Badannya kuat, hatinya dikasih cahaya sama Allah SWT. Rezekinya sama Allah dicukupi. Kelapangan rezeki Allah kasih. Sebaliknya kata Abdullah bin Abbas, wa inna lis sayyiati sawadan fil wajh. Orang para pelaku dosa besar itu hitam legam, tidak ada cahaya di wajahnya. Wa dhulmatun fil qalb, ya, kehampaan dan kegelapan dalam hati. Wa wahnan fil badan, dan rasa, ya, lemah, malas badannya berbuat sesuatu, terutama berbuat kebaikan. Wa naqsan fil rizq, kurang rezekinya. Wa bughdhatun fi qulubil khalqi, dan biasanya banyak dibenci oleh manusia-manusia. Ini salah satu efek dosa para jamaah sekalian. Ya, saat hati itu gundah gulana, sempit, gelap, sedih bawaannya, tidak enak terus bawaannya, tidak pernah lega diri ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh, enggan, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, baginya kehidupan yang sempit. Tapi Ustadz itu orang-orang suka ketawa-ketawa, nongkrong-nongkrong, banyak temannya. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Siapa yang bilang jamaah? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa tipu kita semua. Tapi di balik layar kita tidak tahu. Banyak dari mereka berbuat hal-hal aneh-aneh.
ada pembalut digodok dalam air panas terus diminum airnya. Siapa yang buat itu? Apakah kira-kira orang yang banyak ibadahnya berbuat hal demikian? Tidak jamaah. Jangan salah. Ini orang-orang pelaku dosa bingung mau lari kemana, itu yang dibuat sama dia. Biar ngefly. Biar bisa tenang sebentar. Ada lem dibakar, dicium lemnya. Disedot. Dikasih ke hewan pun hewannya tidak mau jamaah itu. Tahu ini racun. Tapi ya itu manusia para jamaah sekalian. Kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dosa, keras hatinya, ya itu yang dibuat. Aneh-aneh semua. Dibuat untuk apa? Biar senang. Karena hatinya mereka tidak pernah senang. Efek yang kedua para jamaah sekalian. Tudhibul haya minal qalb. Bikin rasa malu itu hilang dalam diri seseorang. Tidak punya malu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kata Rasulullah sallallahu inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah jika kamu tidak punya malu maka buatlah apa yang kamu mau. Silahkan maksiat-maksiat dan lain sebagainya, silahkan. Tidak punya malu jamaah. Orang berbuat dosa itu biasanya tidak punya malu. Awalnya dia sembunyi-sembunyi. Tapi karena terus hilang rasa malunya, terang-terangan depan orang. Hilang sudah, warasnya hilang. Ini salah satu efek dosa yang memalukan para jamaah sekalian dan membekas pada diri seseorang. Yang ketiga para jamaah sekalian, ilful ma'siyah. Akhirnya dia cinta sama yang namanya maksiat, nyaman sama yang namanya maksiat. Ini lebih berbahaya lagi. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabalin. Seorang mukmin itu dia melihat dosanya itu seakan-akan dia lagi duduk dan di atasnya dia ada gunung yang mau rubuh ke dia. Seorang mukmin bikin dosa, itu yang dia rasakan. Ini ada gunung di belakang, mau jatuh. Dihantui sama rasa takut. Tapi orang-orang al-fajir, para pelaku dosa yang tukang maksiat, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Ngelihat dosa itu, dia ngelakuin dosa, dia lihat seperti dosanya itu lalat. Numpang di hidungnya tuh sama dia disuruh pergi aja itu lalatnya. Kita lihat bedanya. Ini orang mukmin buat dosa satu kali dia diintai sama rasa takut terus. Tidak nyaman, seakan-akan ada gunung dia mau dijatuhin sama gunung itu. Tapi sebaliknya orang yang suka melakukan dosa-dosa terus akhirnya dosa itu yang sangat besar dia buat, bagi dia hanya seperti apa? Lalat yang lewat sama dia diusir lalatnya. Begitu saja. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, dan ini yang sangat kita takutkan. Saat kita sudah tahu tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, ternyata efek dosa itu tahrimut ta'ata wa tuthbitu anha. Mengharamkan seseorang dari perbuatan ketaatan dan bikin orang berat melakukan ketaatan. Mau ibadah berat, mau sedekah berat, mau zikir berat, lupa dan lain sebagainya. Ini yang kita takutkan para jamaah sekalian. Maksiatnya jalan terus, tak disandingi sama ibadah, jadi apa kita jamaah? Dan salah satu efeknya ternyata bikin orang males buat ibadah. Bahkan yang sudah parah diharamkan sama Allah dari yang namanya ibadah. Mau begini tidak bisa, mau sedekah tidak bisa, mau bangun sholat malam apalagi, dan seterusnya ibadah-ibadah yang sangat banyak. Kita diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan ya, ada seorang pemuda datang ke Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Pemuda ini mengatakan ya, taqta'u turuqul a'malis shalihah, atau pemuda ini mengatakan a'yani qiyamul lail. Wahai Imam Hasan Al-Basri, anak akhir-akhir ini susah mau bangun qiyamul lail. Susah mau bangun qiyamul lail. Ini bukan sholat wajib jamaah. Mungkin banyak kaum muslimin sekarang mau sholat wajib pun setengah mati.
Ini qiyamul lail, ana susah bangun. Katanya Hasan al-Basri, qayyadatka khatayak. Kamu diikat, dibuat susah sama dosa-dosamu. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak efek-efek dosa lainnya yang dapat merusak kehidupan kita yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berjumpa sama 10 hari terbaik yang ada dalam 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari di 10 hari ini. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, meskipun jihad fi sabilillah, ya, walal jihad fi sabilillah. Betul. Tak bisa dibandingkan meskipun sama jihad fi sabilillah. Masih lebih baik beramal di 10 hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali ada orang yang berjihad fisabilillah, keluar dari rumahnya, bawa hartanya, bawa badannya, hartanya habis buat jihad dan dirinya meninggal dunia mati syahid. Baru itu lain, kata Rasulullah SAW. 10 hari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya selama 1 tahun. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah, jangan sampai karena dosa yang kita buat, kita diharamkan oleh Allah melakukan ketaatan-ketaatan di 10 hari ini. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, silahkan yang mau berpuasa, berpuasa. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, dianjurkan untuk bersedekah, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, dan juga bagi siapa yang mampu untuk berhaji. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, banyak dari kita mungkin tidak pernah puasa Arafah. Setahun sekali puasa Arafah tidak pernah. Kenapa? Coba tanya sama diri, kenapa dia bisa, saya kok tidak bisa puasa Arafah? Gratis, tidak bayar. Berapa banyak yang membatalkan puasa Arafah? Oh aus, oh lapar, ya. Dan yang seterusnya. Bahkan tidak tahu bahwasanya di hari Arafah kita disunahkan untuk berpuasa. Padahal kita tahu 2 tahun sama Allah SWT 2 tahun yang lalu dan yang akan datang diampuni dosanya 1 hari puasa jamaah. Tapi ada 1000 alasan kita untuk tidak berpuasa. Belum lagi yang kurban. Saya tidak mampu. Itu uang rokoknya, kalau dia berhenti beli rokok, dibeliin hewan kurban mungkin dapat 2 kambing selama setahun. Tapi saat datang waktu untuk berkurban, anak tidak mampu, tidak ada uang dan lain sebagainya. Apalagi naik haji, sekarang mahal naik haji. Alasan nunggunya terlalu lama. Alasan, ada 1000 alasan untuk jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa demikian? Apa bukan karena dosa yang kita lakukan selama ini para jamaah sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita semua. Amin. Innallaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا